Selamat pagi teman-teman. Sudah sekitar 6 bulan ini kita mengadakan ibadah online. Mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali ikut ibadah ini. Mungkin ada yang udah 2 kali, mungkin ada yang 3 kali, atau bahkan setiap minggu sudah beribadah bersama-sama dengan kami. Tapi teman-teman, Tuhan sudah menggerakkan hati kita, sudah menggerakkan tangan kita untuk membuka gadget kita dan membuka video ini untuk kita beribadah bersama-sama. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersaat teduh bersama-sama. Saat teduh. Mazmur 34 ayat 2-4 berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mulia-mulia." Majesty, majesty. Majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom authority flows from His throne unto His own. His anthem raise. So exalt, lift up on high. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty.
sudah lebih dari 6 bulan ini kita dipaksa untuk tetap tinggal di dalam rumah kita bersama-sama dengan keluarga kita. Mungkin bagi sebagian dari kita, 6 bulan ini terasa begitu mudah. Atau mungkin juga bagi sebagian dari kita yang lain, 6 bulan ini terasa begitu sulit. Kenapa? Karena kita harus bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan keluarga kita, kakak adik kita. Setiap hari, setiap saat, 24 jam, setiap hari bertemu dengan mereka. Mungkin bagi sebagian dari kita, itu terasa sulit teman-teman. Memang pandemi ini membuat kita berdampak kepada keluarga kita. Pandemi ini bukan hanya berdampak kepada kesehatan kita, tapi juga berdampak kepada keluarga kita. Akan tapi teman-teman ingatlah kalau ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan melalui ini. Ingatlah kalau Tuhan tetap ada. Tuhan tetap ada di seluk-beluk kehidupan kita. Baik kita merasakan senang, baik kita merasakan sulit, Dia tetap ada. Marilah kita memuji Dia yang selalu ada, Dia yang selalu mengasihi kita apa adanya. Amsal 28 ayat 13 berkata, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Teman-teman, seberapa
besar pelanggaran kita, seberapa baik kita berusaha untuk menutupi pelanggaran kita itu, Tuhan tetap tahu, teman-teman. Memang di masa pandemi seperti ini, kita malahan lebih rentan untuk berbuat dosa. Kita jarang berinteraksi dengan orang. Kita diam bersama kita sendiri, diri kita sendiri. Itu membuat kita lebih rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Tapi teman-teman, seberapa besar kita berusaha untuk menutupi dosa kita itu, Tuhan tetap tahu. Tuhan tetap tahu seberapa jahat kita, seberapa kita menyakiti Dia. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita pada saat ini berdiam diri. Marilah kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita mengakui segala dosa kita mengakui dan meminta ampun kepada Tuhan dalam doa kita pribadi masing-masing. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, inilah kami. Inilah kami anak-anak-Mu yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Kami seringkali asik dengan diri kami sendiri dan kami melupakan Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah kami terus hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tapi teman-teman, Mazmur 78 ayat 38 berkata, "Tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya." Teman-teman, seberapa besar kesalahan kita, seberapa sering kita melakukan pelanggaran kita, Tuhan tetap menyayangi kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Dan bahkan Dia mengorbankan dirinya untuk menghapuskan segala pelanggaran kita itu. Ini adalah kabar baik yang dianugerahkan kepada kita oleh-Nya. Dan karena kabar baik itu, karena anugerah itu, kita dimampukan untuk beribadah kepada-Nya pada pagi hari ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau meminta Tuhan untuk membuka mata dan telinga kita supaya kita siap untuk bertemu dengan-Nya. Open our eyes, Lord. We want to see
Shalom jemaat dikasih Tuhan, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah dan jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat untuk memahami, terlebih Tuhan berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Tolonglah hamba-Mu Tuhan, biarlah kebenaran saja yang keluar dari mulut bibirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema di dalam bulan keluarga ini, yaitu Godly Youth at Home. Firman Tuhan diambil dari 3 bagian firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Pertama dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Firman Tuhan dari bagian yang lain, Keluaran 20 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan firman Tuhan terakhir dari Kolose 3 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Baik, kita akan sama-sama membahas satu tema, yaitu Godly Youth at Home. Tapi saya akan mulai dengan sebuah berita yang sedang viral dalam beberapa waktu yang lalu. Nah, teman-teman, apakah teman-teman kenal dengan wanita muda yang cantik ini? Mungkin teman-teman pernah menonton dia di berita dalam waktu-waktu ini. Nah, lihat ya, parasnya sangat cantik, senyumnya sangat manis. Nah, kalau cowok-cowok ditawari mau jadi pacar dia, mau atau enggak? Mungkin kita akan mikir 1000 kali. Kenapa? Namanya adalah Isabella Guzman. Nah, siapa Isabella Guzman ini? Isabella Guzman ini adalah seorang anak muda yang melakukan sebuah tindak kriminal yang sangat ngeri sekali. Dia berada di Amerika pada waktu itu. Dia pada waktu itu membunuh ibu kandungnya sendiri dengan beberapa tikaman yang ada di kepala dan di lehernya. Lalu ibunya ini meninggal tahun 2013. Lalu Isabella Guzman ini ditahan dalam beberapa waktu yang lalu. Lalu terjadilah sidang untuk mendakwa dia. Nah, pada saat terjadi sidang, ternyata jaksa atau hakim pada waktu itu menyatakan bahwa si Isabella Guzman ini tidak bersalah. Kenapa tidak bersalah? Karena Isabella Guzman ini menderita satu penyakit mental, yaitu schizophrenia paranoid. Nah, kalau misalnya schizophrenia itu bisa dikatakan orang yang bahasa sederhananya, sekalipun adalah satu hal yang kompleks, adalah orang yang kurang waras. Dia itu seringkali halusinasi dan sebagainya. Jadi ketika dia melakukan tindakan seperti itu dianggap karena memang schizophrenia itu menguasai dirinya. Jadinya putusan hakim meminta dia untuk dikirim ke Institut Kesehatan Mental di Colorado di Pueblo untuk dia itu ditangani dan didiagnosis di sana. Nah teman, kalau kita melihat kisah ini, seorang gadis yang masih sangat muda, cantik, ternyata melakukan suatu tindakan yang mengerikan. Sekalipun saya yakin dan percaya untuk menganalisa sebuah kejadian seperti ini pasti ada banyak pro kontranya, ya pasti ada banyak sisi yang perlu kita gali. Bisa saja memang orang tuanya yang tidak mendidik dengan baik, ataupun ada banyak hal-hal yang terjadi di dalam keluarganya sehingga si Guzman ini nekat melakukan tindakan demikian. Tapi waktu saya membaca berita ini, ada suatu hal yang menyayat hati saya. Bahwa bagaimana bisa seorang anak melakukan hal demikian kepada orang tuanya.
Nah, jemaat dikasih Tuhan, mungkin kita tidak pernah se-ekstrim Isabella Guzman ini sampai melakukan tindak pidana, menikam atau menusuk orang tua kita. Tapi mungkin dari antara kita juga melakukan hal yang demikian, namun dengan cara yang berbeda. Mungkin seringkali perkataan kita, perilaku kita, tindakan kita, itu menghujam, menikam, bahkan melukai orang tua kita. Sehingga orang tua kita itu menangis, teriris hatinya oleh perilaku kita. Sehingga kita ini seringkali mungkin menjadi orang yang kurang ajar kepada orang tua kita. Nah, bagaimana sikap kita selama ini ketika kita di rumah? Apakah kita ini sudah seperti malaikat pembawa berkat? Atau mungkin seringkali kita ini wajahnya malaikat, seperti yang ditunjukkan oleh Isabella Guzman ini. Tetapi perilaku kita seperti malaikat pencabut nyawa. Nah, jemaat dikasih Tuhan, baru saja kita membaca satu firman Tuhan dari 1 Timotius, Keluaran 20 ayat 12, dan dilanjut di dalam Kolose 3 ayat yang ke-20. Nah, teman-teman, kalau saya tanya sama teman-teman semua, pernahkah berpikir dosa apa yang paling keji di dunia ini? Dosa apa yang paling keji di dalam dunia ini terhadap sesama kita manusia, Ya, jadi sesama manusia. Mungkin ada yang berpikir di antara kita itu adalah membunuh. Membunuh itu dosa yang paling keji di antara sesama kita manusia. Ataupun mungkin dosa yang keji itu apa? Berzina, kita melakukan pemerkosaan dan sebagainya. Atau ada yang bilang itu mencuri atau ngata-ngatain orang. Itu juga adalah sebuah dosa yang keji terhadap sesama. Tetapi ada satu hal yang menarik kalau kita melihat 10 perintah Allah. Teman-teman, kalau kita membaca 10 perintah Allah, hukum 1 dan keempat itu berbicara hukum yang berbicara hukum vertikal yang berhubungan dengan Tuhan. Tapi hukum kelima sampai yang ke-10 itu berbicara tentang relasi horizontal yang hukum itu diberikan untuk sesama manusia. Uniknya, kalau kita membaca hukum itu, ternyata ada satu hukum yang ditaruh di hukum yang kelima setelah Allah itu memberikan hukum vertikal antara manusia dengan Allah. Hukum kelima itu adalah berbunyi demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang sudah Tuhan sediakan bagimu. Nah, jemaat dikasih Tuhan, kalau kita melihat hal ini, ternyata Tuhan itu menaruh hukum yang kelima di atas hukum jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, jangan menghakimi sesamamu manusia, jangan mengingini sesamamu manusia. Kalau kita mau ngomong, ya sebenarnya semua itu dosa. Tapi Allah itu menempatkan hukum kelima ini, itu berhubungan dengan manusia. Dengan kata lain, kalau saya mau bahasakan ulang, seperti ini. Kalau kita itu tidak hormat sama orang tua, kalau kita itu kurang ajar sama orang tua, itu jauh lebih keji daripada pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan dosa-dosa yang lain. Teman-teman, Tuhan memberikan sebuah hal yang istimewa di dalam hukum yang kelima itu. Artinya Tuhan itu memberikan satu pesan khusus bagi kita semua. Betapa pentingnya kita itu sungguh-sungguh menghormati orang tua kita. Nah, jemaat dikasih Tuhan, saya sadar ya, bahwa memang seringkali mungkin orang tua kita itu di dalam kelemahannya, mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi saya mau katakan demikian. Menghormati orang tua adalah perintah mutlak yang harus kita lakukan. Bahkan ketika orang tua tidak sesuai dengan perintah Tuhan, kita pun tetap harus menghormatinya. Apa maksudnya? Begini. Kita tetap harus taat kepada Tuhan 100%. Jika seandainya orang tua kita meminta kita melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita berhak untuk menolaknya karena tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi menghormati orang tua itu adalah mutlak dan harus terus-menerus kita lakukan. Misalnya seandainya begini, diajarin sama orang tua, misalnya berbohong. Nanti kalau misalnya ada yang nyari, bilang mama lagi keluar ya. Padahal mungkin mamanya lagi di dalam. Seringkali kan ada hal-hal begitu yang demikian yang terjadi. Ya kita bisa aja menolak. Tapi kita menolak dengan cara yang tepat. Dengan cara yang baik.
Nah, hormatilah orang tuamu itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan. Mau seburuk apapun orang tua kita, mau sebaik apapun orang tua kita. Kalau baik mungkin kita gampang untuk menghormatinya. Tapi kalau misalnya banyak kelemahan, akan lebih sulit bagi kita untuk menghormatinya. Tapi perintah Tuhan meminta kita untuk kita menghormatinya. Firman Tuhan tuh berkata demikian, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Firman Tuhan gak bilang begini, hormatilah ayahmu dan ibumu yang ramah, yang baik. Hormatilah ayahmu dan ibumu yang sayang sama kamu, yang cinta kamu, apa adanya. Enggak, artinya apa? Firman Tuhan mengajarkan kita harus tetap menghormati orang tua kita, no matter what. Mau apapun kondisinya, mau apapun latar belakangnya. Nah, ini adalah suatu hal yang penting. Teman-teman, kalau kita melihat di Israel, bagi orang Israel, menghormati orang tua itu adalah suatu perintah yang sakral sekali dan mutlak. Bahkan firman Tuhan itu mencatat begini, bagi orang Israel ketika mereka mengutuk atau menghina orang tua mereka, hukumannya adalah maut. Teman-teman bisa baca di Imamat 20 ayat yang ke-9. Ketika kita menghormati orang tua kita dapat berkat ya, tadi Keluaran 20 ayat 12, supaya lanjut umurmu di tanah yang sudah Tuhan janjikan kepadamu. Tetapi ketika kita mengutuki orang tua kita, hukumannya adalah kutukan. Amsal pun berkata di Amsal 20 ayat 20, Amsal 20 ayat 20 berkata, siapa mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Artinya ingin menyatakan ketika kita melakukan suatu hal yang kurang ajar kepada orang tua kita pun akan mendapat banyak kutuk. Teman-teman, ini satu hal yang penting sekali. Bagaimana kita menerapkan untuk menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya di dalam rumah kita. Sekalipun mungkin rumah kita itu adalah kondisi yang tidak ideal. Tapi prinsip firman Tuhan tetap harus dilakukan, yaitu kita menghormati orang tua kita. Bahkan Billy Graham mengatakan kalimat demikian. A child who is allowed to be disrespectful to his parents will not have true respect for anyone. Seorang anak yang terbiasa atau dibiasakan tidak menghormati orang tuanya, dia akan tidak menghormati siapapun di dalam dunia ini. Nah, teman-teman, untuk menjadi seorang yang saleh di tengah keluarga, pertama sekali adalah kita perlu belajar untuk menghormati orang tua kita. Mau latar belakangnya seperti apapun, kita tetap harus belajar menghormati orang tua kita. Teman-teman, bukankah itu yang ditunjukkan Yesus di dalam kehidupannya? Sejarah mencatat bahwa Yesus itu melayani di dalam dunia ini itu selama 3 tahun. Dan dia berusia 33 tahun selama dia ada di dalam dunia ini. Tapi teman-teman tahukah bahwa selama 10/11 usianya atau seumur hidupnya, yaitu selama 30 tahun umur Yesus, dia itu menghabiskan waktu di mana? Di rumahnya. Kenapa? Karena ada kemungkinan ya Yusuf itu ayahnya itu sudah meninggal waktu dia muda. Ya, ada banyak buku-buku yang mencatat demikian. Nah, Yesus ingin menunjukkan bahwa kualitas iman yang utama itu adalah di dalam rumahnya. Yaitu ketika Yesus itu melayani keluarganya. Yesus itu menunjukkan kasihnya kepada adik-adiknya, kepada ibunya sendiri. Dia sebagai kakak yang sulung, dia harus menafkahi keluarganya, membantu orang tuanya untuk memelihara adik-adiknya. Jadi kita bisa lihat bagaimana Yesus itu sungguh-sungguh menempatkan orang tua atau keluarga itu di prioritas pertama. Bahkan ketika Yesus mau mati di kayu salib, Yesus itu berkata kepada muridnya, ibu, ini anakmu, anakmu, ini ibumu. Supaya apa? Supaya ibunya ini aman. Supaya ibunya ini bisa sungguh-sungguh juga terpelihara hidupnya. Dan jemaat dikasih Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kualitas iman yang sejati terlihat ketika seseorang itu berada di rumahnya. Kualitas iman yang sejati terlihat ketika seseorang berada di rumahnya. Kita perlu menyatakan iman kita yang utama di tengah keluarga. Kenapa? Karena kalau di luar kita tuh seringkali faking good. Ya kan kayak ada lagunya ya, faking good like I should gitu ya kan, lagunya begitu ya. Ini menjadi tantangan bagi kita semua.
Karena kalau kita di rumah itu seringkali kita tuh menjadi apa adanya dan kita tuh merasa bahwa nggak ada orang tuh yang akan menghakimi kita kalau kita di rumah. Jadi kita tuh cenderung seenaknya. Maka dari itu penting bagi kita untuk sungguh-sungguh, apakah kita itu selama ini sudah menjadi berkat waktu kita di rumah? Atau justru selama ini kita tidak menjadi berkat ketika kita di rumah? Nah, bagaimana sikap kita di rumah? Untuk kita boleh menjadi orang yang saleh di rumah. Boleh menjadi orang yang memberi dampak di rumah. Pertama dan satu-satunya yang mutlak pertama adalah kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus sadar bahwa Tuhan menempatkan kita dengan maksudnya tertentu di rumah yang memang Tuhan sudah percayakan. Dengan kedua orang tua kita, dengan kelemahan dan kelebihannya. Kita harus menerimanya, menghormatinya, mau apapun latar belakangnya. Itu penting bagi kita, untuk kita bisa menerima orang tua kita. Yang kedua, bukan hanya kita itu menghormati orang tua kita. Tapi bagaimana kita bisa menjadi anak muda itu yang berdampak di tengah keluarga ini. Seperti surat yang diberikan oleh Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Di dalam 1 Timotius 4 yang ke-12 berkata demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Teman-teman, kalau saya mau merubah sedikit, bukan mau merubah ya, mau membahasakan ulang. Saya tuh membahasakan ulang begini. Jadi kan Paulus ngomong, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kalau saya bisa ubah itu, saya akan mengubahnya secara sederhana demikian. Jadilah teladan bagi keluargamu dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita harus sungguh-sungguh menunjukkan bahwa hidup kita ini memang benar-benar sudah seperti yang Yesus inginkan. Yaitu kita ini sudah sungguh-sungguh bisa semakin serupa dengan Yesus. Sehingga ketika kita di dalam keluarga kita tuh bisa menjadi teladan iman yang baik. Teladan dalam hal apa? Nah, Paulus ini kalau kita melihat, waktu dia menyebut ciri-cirinya, itu sebenarnya terbagi dalam dua hal. Pertama adalah perkataan dan tingkah lakumu. Perkataan dan tingkah laku adalah sesuatu yang langsung terlihat dengan jelas. Kalau kita perkataan, kita ngomong itu terlihat dengan jelas. Tingkah laku kita, sikap kita, tindakan kita itu juga terlihat dengan jelas. Tetapi dua hal ini itu disokong oleh tiga hal berikutnya yang Paulus sebutkan. Jadilah teladan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Artinya Paulus tuh ingin bilang apa? Ketika kamu tuh berbicara, bertingkah laku, apakah ucapanmu, tingkah lakumu itu sudah menunjukkan adanya kasih, sudah menunjukkan adanya kesetiaan, dan sudah menunjukkan adanya kesucian. Nah, penting bagi kita. Nah, Timotius waktu itu masih muda dan dia harus melayani banyak orang. Untuk dia bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang dia layani, dia harus menunjukkan itu dalam perkataan dan tingkah lakunya. Apakah sudah mencerminkan Kristus di dalamnya? Nah, hal yang sama Paulus juga ingin kita lakukan di dalam keluarga kita. Mungkin keluarga kita yang minggu lalu kita sudah bahas tentang toxic relationship ya di dalam family. Apakah kita ini sudah menjadi teladan di dalam toxic family itu? Apakah kita sudah menjadi teladan di rumah kita? Mau rumah kita kondisinya baik atau kondisinya nggak baik, kita tetap harus menjadi teladan. Apakah perilaku kita, tindakan kita, ucapan kita itu sudah sungguh-sungguh menjadi berkat waktu di rumah? Apalagi ketika kita sekarang ini lagi masa pandemi selama 6 bulan ini, kita tuh hampir 24 jam di rumah. Jadi semua ucapan, tindakan, perilaku semuanya terlihat dengan jelas. Sekarang pertanyaannya, selama 6 bulan ini, kita itu lebih banyak menjadi berkat atau menjadi kutuk bagi keluarga kita. Wah, itu menjadi suatu hal yang penting untuk kita gumulkan. Nah, lalu gimana cara kita untuk kita bisa menjadi saksi, menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku yang penuh dengan kasih, kesetiaan, dan kesucian. Saya tahu memang di dalam untuk menerapkan hal ini ketika di dalam sebuah sistem yang sulit, itu akan sulit sekali. Ketika kita tidak terbiasa untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ketika kita tidak biasa untuk bertindak hal yang baik bagi keluarga kita, itu akan sulit sekali. Ini masalah kebiasaan juga. Tapi value itu penting. Value itu mempengaruhi tindakan kita. Tinggal dilatih aja bagaimana kita bisa melakukannya.
Maka dari itu apa saran saya? Pertama, kita harus sadar bahwa firman Tuhan itu harus menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Jadi kita harus terus-menerus menghidupi firman Tuhan dimanapun kita berada, bahkan ketika kita di rumah. Sehingga kita boleh menjadi teladan bagi keluarga rumah kita. Kedua, dengan firman Tuhan itu, dengan bekal itu, kita menunjukkan di tengah keluarga kita. Apa saja contohnya? Pernah nggak kita tuh ngomong sayang sama papa mama kita? I love you pa, I love you ma. Atau sama adik kakak kita, I love you kak, I love you dek. Pernahkah kita itu berbicara sama orang tua kita itu bicara dengan cara yang lembut, yang penuh dengan kasih? Pernahkah kita tuh memuji apa yang dilakukan oleh keluarga kita? Misalnya orang tua kita masak, kita puji dia enggak? Wih ma, makasih ya, makanannya enak. Atau enggak, pernahkah kita ini sungguh-sungguh ya berterima kasih atas setiap hal yang telah dilakukan oleh keluarga kita? Pernahkah kita juga misalnya menyapa mereka? Ataupun kita juga belajar untuk men-sharingkan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kita mencoba untuk membangun relasi dengan keluarga kita. Kalau kita nggak bisa langsung mengubah hal yang besar itu, kita bisa dengan start small. Kita mulai dari hal yang kecil. Kita mulai dengan cara-cara kecil seperti itu. Tapi kuncinya adalah kita menerapkan kasih Tuhan kepada mereka. Apalagi ketika kita bisa mengasihi orang yang mungkin sulit untuk dikasihi. Mungkin orang tua kita selama ini atau kakak adik kita melakukan suatu hal yang tidak enak bagi kita. Bukankah itu kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Yaitu kita belajar mengasihi orang tanpa balas. Bayangkan kalau kita sungguh-sungguh menjadi anak muda yang saleh di tengah keluarga, yang menunjukkan terang kasih Tuhan di rumah kita. Saya yakin dan percaya akan ada satu perubahan di dalam rumah kita. Saya akan tutup dengan sebuah kisah ya. Suatu ketika saya itu melayani di sebuah kota di luar Pulau Jawa. Lalu saya ini bertemu dengan seorang anak muda. Waktu itu anak muda ini baru bertobat, dia itu orang yang sangat nakal sekali sebelumnya. Dan memang keluarganya ini bukan keluarga orang percaya. Jadi seringkali konflik gitu bersama dengan keluarganya. Tapi anak ini tiba-tiba bertobat, lalu hidup takut Tuhan, mulai ke gereja, rajin persekutuan. Tapi satu kendalanya adalah orang tuanya itu bukan orang yang takut Tuhan, bukan orang yang percaya Tuhan. Sehingga seringkali itu anaknya ini dimarahi. Omong kosong kamu, percaya Tuhan. Ngapain kamu ke gereja? Kamu kan dulu nakal apa segala macam. Dan keluarganya tetap ya bisa dikatakan keluarga yang toksik ya, saling menyakiti dan sebagainya. Tetapi anak ini terus bergumul akan hal itu. Dia berkata, saya tuh ingin memenangkan keluarga saya untuk Tuhan. Jadi apa yang dia lakukan? Dia tetap melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia mengasihi orang tuanya. Dia tetap menerima orang tuanya. Dia tetap berbicara dengan baik sekalipun dimaki-maki. Dan itu adalah sebuah hal yang indah. Dia berusaha untuk melakukan itu di tengah keluarganya. Indah, indah. Tapi sulit nggak? Sulitnya bukan main. Dia harus berusaha untuk menahan egonya. Untuk menghadapi itu semua. Dia terus mendoakan keluarganya. Dan tetap berusaha untuk menjadi teladan iman yang baik. Sampai akhirnya suatu ketika, dia tuh nyamperin saya. Dan dia bilang gini, Kak, aku mau cerita sesuatu. Apa? Papa tiba-tiba mau ikut katekisasi. Wah, itu adalah sebuah hal yang indah. Kenapa? Karena ternyata papanya itu mulai tertarik dengan kekristenan. Bagaimana anaknya ini yang dulunya nakal luar biasa bisa diubah menjadi anak yang baik. Dan bahkan bisa sungguh-sungguh melayani Tuhan. Lalu papanya mulai ikut katekisasi. Sekalipun masih banyak hal yang perlu dipelajari. Dan sampai akhirnya papanya pun dibaptis dan terima Tuhan. Teman-teman, kenapa keluarganya bisa sungguh-sungguh demikian? Sederhana. Karena anak ini berusaha menerapkan apa yang Yesus ajarkan dalam hidupnya di tengah keluarganya. Anak ini tetap menghormati orang tuanya, anak ini mengucapkan kasih, anak ini menjadi teladan di tengah keluarga, sehingga dia boleh sungguh-sungguh memenangkan keluarganya bagi Tuhan. Teman-teman, ada begitu banyak tantangan ketika kita berada di rumah. Ya, mungkin seringkali ada kondisi-kondisi tidak ideal. Tapi firman Tuhan tetap harus kita lakukan. Belajarlah untuk menghormati orang tuamu di dalam kondisi apapun. Dan marilah kita menjadi teladan dalam ucapan kita,
dalam tingkah laku kita. Kalau kita demikian, yakinlah, sekalipun kita mulai dari hal-hal yang kecil, Tuhan akan memakai itu untuk hal-hal besar bagi keluarga kita. Yakinlah berkat Tuhan akan turun atasmu dan atas keluargamu. Mari kita belajar melakukan ini di keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa untuk menjadi anak muda yang saleh di tengah keluarga bukanlah hal yang mudah. Seringkali Tuhan ada banyak tantangan dan sebagainya. Tapi kiranya Tuhan tolong supaya kami belajar menerapkan prinsip firman Tuhan ini. Pertama, kami belajar menghormati orang tua kami dengan kondisi apapun. Yang kedua, kami mau belajar menjadi teladan dalam tingkah laku kami, dalam perkataan kami. Teladan yang penuh dengan kasih, kesetiaan, dan kesucian. Sehingga Tuhan, terang kasih Tuhan boleh dinyatakan di tengah keluarga kami. Kami bersyukur jika keluarga kami adalah keluarga yang baik. Ketika kami melakukan demikian, tentu Tuhan akan memberkati keluarga kami. Tapi kami juga bersyukur mungkin ada beberapa teman kami yang mungkin keluarganya tidak baik, tapi Tuhan tetap memelihara mereka. Kami berdoa biarlah dengan kehadiran kami anak-anak muda, terang kasih Tuhan boleh dinyatakan dan keluarga ini boleh penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon berkat-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Rekan dewasa muda, Youth and Teen, bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan, kita akan sama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk menaikkan pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk beberapa hal Tuhan, secara khusus pertama, untuk di dalam masa pandemi ini, kiranya Tuhan tetap memberikan kami kesehatan di tengah kegiatan yang memang harus kami lakukan. Bagi teman kami yang bekerja dan juga mungkin sekolah, kiranya Tuhan Kau menolong dan juga memberkati. Kami juga berdoa hari ini bagi teman-teman kami yang mungkin akan ujian dalam beberapa waktu ke depan. Kiranya Tuhan tolong, biarlah kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik, terlebih kami boleh mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan, sehingga kami boleh mempertanggungjawabkan hasilnya di hadapan Tuhan dan sesama. Kami juga tak lupa Tuhan mendoakan bagi semua hal yang telah kami kerjakan. Mungkin kami juga penat dengan study from home ataupun work from home. Kiranya Tuhan Kau yang menolong dan juga memberkati kami, supaya kami tetap juga boleh dengan maksimal mengerjakan tugas tanggung jawab kami di dalam aktivitas kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan melaluinya. Kami juga berdoa Tuhan bagi persiapan Natal dalam beberapa waktu ke depan di dalam masa pandemi ini. Mungkin ada beberapa kebijakan tertentu, kiranya Tuhan Kau tolong supaya Natal ini boleh sungguh-sungguh menjadi satu momentum di mana Tuhan juga boleh berbicara dan memberikan kekuatan dan pengharapan di tengah jemaat yang sedang mengalami pergumulan saat-saat ini. Kami juga berdoa Tuhan, ada beberapa rekan kami juga bergumul tentang mencari pekerjaan, yang baru lulus ataupun yang juga karena terkena pemutusan hubungan kerja. Kiranya Tuhan Kau sedia menolong dan juga memberkati, mencarikan tempat yang terbaik supaya mereka juga boleh berkarya dan melaluinya berkat Tuhan boleh dicurahkan. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada jemaat kami yang bergumul dengan mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan Kau memberikan mereka pasangan yang seiman, sepadan, takut Tuhan, cinta Tuhan, di mana pasangan ini boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan Kau yang menolong dan juga menjaga. Ataupun Tuhan juga ada banyak pergumulan yang tak terkatakan dari kami. Mungkin pergumulan tentang keluarga, pergumulan tentang masa depan, kesehatan, relasi, ataupun apapun itu Tuhan. Tapi kami berdoa biarlah Tuhan sendiri Engkau yang senantiasa menolong dan juga memberkati. Kiranya hidup kami boleh senantiasa terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami Tuhan, karena kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibrani 13 ayat 15 berkata, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
marilah kita mempersembahkan sebagian yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan penuh ucapan syukur. Tapi tidak berhenti di sini juga, kita juga mempersembahkan seluruh hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau berikan kami selalu kesehatan Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu dan berkat-Mu kepada kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mempersembahkan Tuhan persembahan pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya boleh juga berguna untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, kiranya Kau mau tolong Tuhan, tangan-tangan pelayan-Mu Tuhan yang mengerjakan Tuhan untuk persembahan itu Tuhan, biarlah boleh berguna Tuhan untuk kerajaan-Mu nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh-Nya, marilah kita menyebarkan kasih Tuhan itu terutama ke dalam keluarga kita. Meskipun keluarga kita tidak sempurna, tetapi biarlah kasih Tuhan yang menyempurnakan kita, kasih Tuhan yang memampukan kita untuk membagikan kasih itu. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang,
kita boleh terus menyatakan terang kasih Tuhan dimanapun kita berada. Jika sebentar kita akan mengakhiri ibadah ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menundukkan kepala menerima berkat daripada Tuhan. Allah Bapa di sorga memberkati kita dan melindungi kita. Allah Anak menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Janganlah takut, janganlah gentar. Teruslah menjadi saksi Tuhan dimanapun kamu berada, secara khusus di rumah kita masing-masing. Karena Yesus Kristus berjanji Dia akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati. Makan sagu sambil minum soda. Selamat hari Minggu, jemaat muda. Oke, jadi hari ini aku mau bacain beberapa warta lisan ya buat Minggu 18 Oktober tahun 2020. Yang pertama, ada informasi mengenai U-turn nih dari minggu ke minggu ya, nggak bosan-bosannya. Kita mengajak jemaat muda, youth, dan teens untuk mengikuti kegiatan U-turn yang masih diadakan hari Jumat, setiap hari Jumat jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, informasi lebih lanjutnya bisa dilihat di Instagram YT ya, di bawah sini. Oke, next. Yang kedua ada buat jemaat Komisi Dewasa Muda nih, ada pit stop juga. Tak henti-hentinya kita juga mengundang jemaat Dewasa Muda untuk mengikuti persekutuan pit stop yang diadakan setiap hari Rabu jam 19.00 secara virtual. Nah, informasi lebih lanjutnya bisa dilihat di Instagramnya Komisi Dewasa Muda juga. Oke. Yang ketiga, khusus Komisi Dewasa Muda, bagi yang memiliki pergumulan dan pokok doa yang ingin didoakan, kami mengundang untuk dapat mengisi prayer request yang ada di link di bawah sini. Nah, selanjutnya, bagi semua penonton yang lagi nonton Warta Lisan hari ini, saya mengundang kita semua untuk mengisi link evaluasi ibadah online. Jadi tolong diisi ya supaya kita bisa terus memperbaiki ibadah kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Oke, nah yang terakhir, bagi jemaat KDM maupun Youth and Teens yang rindu untuk melayani bersama-sama dengan kita semua, boleh nih langsung aja hubungi pengurus dari masing-masing komisi. Ditunggu ya teman-teman yang mau untuk melayani bersama kita. Selamat hari Minggu semuanya.